Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. 11 dosa wanita yang dibenci oleh Allah. Bahkan dosa tersebut banyak yang tidak tahu kalau itu dilakukan setiap hari bagi wanita. Na'udzubillah. Padahal sudah seharusnya wanita mentaati semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menjauhi larangannya. Akan tetapi, banyak wanita yang secara tidak sadar ataupun dilakukan dengan sengaja. Perlu diketahui, jika masuk ke dalam neraka tidak hanya terjadi pada wanita yang melakukan dosa besar, namun dosa kecil yang sering dilakukan dan sering dianggap remeh merupakan hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman jadi rahmati Allah. Berikut ini adalah beberapa dosa wanita yang sangat dibenci Allah menurut dasar hukum Islam dalam Al-Quran yang harus diwaspadai dan dihindari. Yang pertama, menolak hubungan suami istri. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatur umatnya agar hidup secara berpasangan, lalu mendapatkan keturunan. Pasangan pria dan juga wanita yang sudah terikat di dalam pernikahan yang sah sesuai syariat Islam, maka sudah halal untuk melakukan hubungan suami istri guna memperoleh keturunan untuk melengkapi keluarga mereka. Apabila istri menolak saat suami meminta untuk bergaul, maka ini sama saja wanita atau istri tersebut sudah membuka pintu laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya. Sebab ini merupakan kewajiban wanita dalam Islam. Kecuali di saat wanita yang sedang sakit atau sedang menstruasi, maka diwajibkan wanita untuk menolaknya. Yang kedua, merubah fisik. Seorang wanita yang berubah fisik baik dalam bentuk, rupa, warna, dan juga fungsi merupakan dosa wanita yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perubahan fisik yang dimaksud adalah seperti melakukan operasi untuk menambah tinggi, implantasi payudara, sedot lemak, memancungkan hidung, dan perubahan fisik yang sejenisnya dengan tujuan untuk mempercantik diri dan ingin ditampilkan untuk orang lain, khususnya pria, dan bukan karena tujuan medis atau kesehatan. Apabila perubahan fisik dilakukan karena untuk mengobati penyakit, maka masih diperbolehkan dengan dalil untuk menyembuhkan. Yang ketiga, melakukan pernikahan sejenis atau lesbian. Apabila seorang wanita melakukan pernikahan sejenis atau menyukai sesama wanita lainnya dan bukan pria, maka masuk ke dalam golongan zina yang serupa seperti berzina dengan laki-laki. Yang keempat, wanita ja'zariyah atau wanita kasar sekaligus sombong. Wanita yang selalu berlaku kasar dan sombong pada orang lain seperti sering berteriak, tidak mau bergaul, dan juga terlalu membanggakan diri merupakan hal yang harus dihindari para wanita, sebab menjadi sikap yang akan membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Abu Hurairah berkata, jika Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah membenci setiap orang ja'zari, sifat sombong dalam Islam lagi kasar, jawas, yang banyak makan dan pelit, sakhab, yang suka teriak-teriak di pasar, yang tidur seperti bangkai, dan yang laksana keledai pada siang hari. Hadis Ibnu Hibban. Yang kelima, mengabaikan suami sebagai kepala rumah tangga. Dalam Islam,
suami merupakan pemimpin dalam sebuah rumah tangga sesuai dengan peraturan dalam ajaran Islam, serta sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memberikan gambaran jika saat suami memberi perintah untuk sebuah pekerjaan, seperti memindahkan Bukit Merah menuju Bukit Putih, ataupun sebaliknya, maka istri tidak memiliki pilihan kecuali melaksanakan perintah yang diberikan suaminya tersebut. Yang keenam, berpakaian namun telanjang. Berpakaian namun telanjang merupakan ungkapan untuk perempuan yang sangat senang berpakaian ketat dan juga tipis, sehingga memperlihatkan setiap lekukan tubuhnya. Apalagi jika pakaian yang ketat dan tipis tersebut memperlihatkan beberapa bagian tubuh wanita seperti buah dada, pinggul, paha, dan bokong. Namun, keharaman ini tidak berlaku jika dikenakan di depan suaminya yang sah. Yang ketujuh, syirik. Syirik merupakan perbuatan menyamakan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selainnya, baik dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung, secara nyata atau secara terselubung. Yang kedelapan, jawazah. Wanita yang jawazah atau dengan kata lain terlalu royal, rakus, pelit, dan juga banyak makan juga merupakan dosa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dalam riwayat nama mengatakan, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jauhlah olehmu pelit dan kikir, karena sesungguhnya orang sebelum kamu hancur binasa karena mereka pelit. Mereka disuruh untuk kikir, kemudian mereka kikir dan bakhil. Mereka disuruh memutuskan hubungan silaturahim, lalu mereka pun melakukannya. Dan mereka disuruh berbuat dosa, durhaka, lalu mereka durhaka atau berbuat dosa." 9. Menyerupai laki-laki. Wanita yang menyerupai laki-laki seperti dari gaya rambut atau berpakaian terkadang membuat para wanita bangga sebab tampil beda dengan wanita lainnya. Dengan berpenampilan seperti laki-laki, wanita tersebut tidak sadar jika dirinya sudah menumpuk dosa karena menyerupai laki-laki dan juga dosa membuka aurat. Wanita ini akan menarikan pembalasan di hari akhir sebab tidak memenuhi perintah Rabb-Nya, dan sudah sepantasnya laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala dijatuhkan pada wanita yang menyerupai laki-laki tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan juga wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Ahmad. 10. Menghilangkan bulu wajah. Bulu pada wajah seperti alis seringkali dihilangkan wanita hanya untuk kecantikan saja dan tidak memperdulikan dosa yang akan dihadapi. Wanita rela untuk menjalankan operasi laser dan sejenisnya hanya untuk menghilangkan bulu di wajah tersebut dan memegang prinsip jika agar terlihat sakit maka harus menanggung rasa sakit, dan ini bukanlah cara mempercantik diri menurut Islam. Yang terakhir, pergi tanpa izin suami. Dosa yang terakhir yang dekat dengan wanita adalah bepergian tanpa meminta izin dari suami. Sebab Islam memandang wanita yang melakukan perjalanan meskipun dengan tujuan baik, namun tidak diizinkan suami walau yang dilakukan adalah puasa sunnah sekalipun, merupakan hal yang berdosa sehingga akan menerima hukum istri melawan suami menurut Islam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kajian kali ini.
Semoga bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.